Hello and welcome to Yadikawan Vocational High School. Sekolah yang mempunyai agresitas A dan fasilitas belajar mengajar yang sangat memadai. We are Yadikawan Tegal Alur present. Nah, SMK Yadika 1 juga menerapkan protokol kesehatan loh di kala pandemi ini. Nah, bener banget nih. Jadi sebelum kita masuk, kita dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu ya. Ya, dipersilakan. Mohon maaf. Oke. Nah, sekarang kita sedang berada di lapangan SMK Yadika 1 nih. Nah, ini adalah gedung SMK Yadika 1. Penasaran ya? Yuk kita bareng-bareng ke sana. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berada di lobi SMK Yadika 1 nih. Penasaran kan nih ikutin kita? Selamat datang di SMK Yadika 1. Nah, ini adalah visi dan misi SMK Yadika 1 Tegal Alur. Visinya yaitu menjadikan SMK berstandar nasional yang menghasilkan SDM terampil dan berbudi pekerti dalam memasuki dunia kerja dan wirausaha. Sedangkan misinya yaitu menanamkan keimanan dan takwa kepada Tuhan, melaksanakan pembelajaran dan kurikulum, membekali pengetahuan dan keterampilan kejuruan, dan juga menanamkan keterampilan dan motivasi berwirausaha. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di website SMK Yadika 1. Nah, teman-teman, sekarang di belakang saya ada piala nih. Banyak banget ya. Nah, piala tersebut dihasilkan atau diraih oleh siswa-siswi yang berprestasi di SMK Yadika 1 dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, di atas saya juga ada beberapa foto guru-guru kami nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, teman-teman, kami sedang berada di ruang LSP nih. Kita ingin minta kegiatan LSP apa saja, yuk ikuti kami. Nah, teman-teman, berikut ada pengurus-pengurus LSP nih. Yang pertama ada Mas sebagai ketua LSP, kemudian ada Bu Herlina, dan kemudian ada Bu Rikonya. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya yuk ke pengurus LSP-nya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nah, Bu, bantu. untuk kegiatan di LSP ini ada apa saja sih, Bu? Baik, sebelumnya saya mau informasi nih, LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, SMK Yadika 1 memiliki lembaga sertifikasi profesi tersebut. Nah, LSP ini di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, DKI Jakarta maupun pusat. Nah, di sini kita memiliki 3 program kalian, yaitu akuntansi, kemudian OTKP atau otomasi perkantoran, dan usaha perjalanan wisata. Di mana ketiga program kalian tersebut memiliki 3 skema. Untuk akuntansi keuangan lembaga itu skemanya adalah teknisi akuntansi junior. Kemudian untuk OTKP atau otomasi perkantoran merupakan lisensinya OTKP. Untuk UPW juga sama, usaha perjalanan wisata untuk skemanya. Nah, di sini LSP SMK Yadika 1 memiliki lisensi. Nah, ini contohnya. Ya, lisensi dari BNSP, dan ini nasional ya, sudah terdaftar nasional. Ini berlaku selama 5 tahun. Kemudian kegiatannya, siswa-siswi SMK Yadika 1 sebagai asesi dalam lembaga sertifikasi profesi, mereka akan diuji oleh asesor. Asesor ini juga berlisensi dari naungan BNSP ya. Nah, setelah siswa tersebut atau asesi tersebut diuji, dia akan mendapatkan sertifikat kompetensi jika dia berkompeten dalam bidangnya tadi ya.
Ini sertifikat kompetensinya dan ini sudah diakui oleh nasional juga gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berada dekat Bu Rizdamin Sirait nih sebagai kesiswaan SMK Yadika 1. Nah, untuk Ibu, kami ada pertanyaan nih. Bagaimana tindakan jikalau ada siswa selama PJJ tidak aktif? Nah, biasanya untuk di bagian kesiswaan, apabila ada siswa yang tidak hadir PJJ, apabila dia 3 hari tanpa berita, tanpa keterangan, maka dari BPBK akan menghubungi wali kelas apa yang menyebabkan siswa ini tidak hadir PJJ. Ya, setelah penanganan dari BPBK, maka apabila berlanjut terus, maka dari bagian kesiswaan akan memberikan surat panggilan kepada orang tua untuk memberikan solusi, ya, solusi apa yang harus diberikan saat siswa tersebut tidak menghadiri akan PJJ. Ya, mungkin kurang lebih sih ya seperti itu, ya, supaya yang namanya PJJ itu tetap berlangsung dengan baik selama pandemi ini. Baik, Baik, Bu, Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Permisi Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Permisi Pak, saya ingin mewawancara Bapak, Pak, bisa? Saya ingin bertanya, selama masa pandemi ini perkembangan SMK Yadika 1 itu seperti apa Pak? Nah iya, kalau SMK Yadika 1 setiap tahunnya ya memang harus selalu berkembang. Kalau dulu kan kalian sekolah di sini kan fasilitas juga masih banyak yang kurang ya. Tapi setiap tahun selalu kita perbaiki. Ya sekarang sudah punya AC semua ya. Iya Pak. Nah, dingin nggak? Tahu. Dulu kan banyak yang mati kan, sekarang udah diganti yang baru. Iya, Yang Pak. IPW itu dulu kan nggak ada lihat komputernya ya. Iya. Sekarang udah ada. Iya Pak. Oh, komputernya bagus-bagus lagi kan? Iya, Pak. Nah, itu perkembangannya. Dan untuk prestasi siswa bagaimana Pak selama masa pandemi ini? Kalau prestasi siswa SMK Yadika 1 itu sebenarnya bagus. Kalau ada LKS setingkat Jawa Barat, Jakarta Barat, kita selalu dapat juara loh. Iya. Berapa hari rendah juara 2, juara 3, sekarang juara satunya. Tetapi ya masa-masa COVID sekarang ini pemerintah juga kan tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena memang kalau praktek kan harus langsung. Iya. Tapi kalau online kan tidak memungkinkan. Iya Pak. Jadi untuk LKS kita tidak lagi dikirim, tetapi dari instansi profesi kan pernah baru 2 bulan yang lalu kan ikut juga kan, nah dapat juara kan. Iya, Itu Pak. hebat kita. Baik Pak, itu saja. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Ya. Usaha perjalanan wisata adalah program studi yang mempelajari kegiatan yang bersifat komersial dan mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan untuk seseorang, sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu berwisata. Contoh dari pekerjaan pariwisata adalah bekerja di informasi pariwisata, tiketing, boarding, hospitality, dan persewaan kendaraan dan perlengkapan. Nah, sekarang kita berada di lab akuntansi. Yuk, kita masuk. Akuntansi adalah sebuah kompetensi keahlian atau jurusan yang sangat berhubungan dengan angka dan hitung-menghitung. Contohnya, akuntan publik, akuntan privat, financial analysis, auditor internal, konsultan pajak, perencana keuangan, account payable, dan receivable clerk. Administrasi tata kelola perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi umum kepada dan dari orang luar di dalam maupun di luar perusahaan. Contohnya penataan arsip, pengelolaan dokumen, penanganan kas kecil, penyampaian informasi umum, dan data aktif. Teman-teman, sekarang kita sedang ada di perpustakaan SMK Yadika 1 nih.
Biasanya perpustakaan ini digunakan oleh para siswa-siswa SMK Yadika 1 saat ada waktu luang nih teman-teman. Halo, selamat pagi. Nah, sekarang kita lagi ada di Bank Mini SMK Yadika 1. Di sini ada 3 petugas Bank Mini. Satunya yaitu Customer Service yang bertugas sebagai pelayanan pendaftaran anggota Bank Mini. Yang kedua, ada Teller yang bertugas sebagai pelayanan tentang simpan dan penarikan uang pada Bank Mini. Dan yang terakhir, di sini ada pencatatan yang bertugas sebagai pencatatan transaksi yang terjadi pada Bank Mini. Bank Mini adalah kegiatan perbankan yang terjadi di dalam lingkup SMK Yadika 1. Kegiatan ini dapat berupa menghimpun dana dari siswa-siswi SMK Yadika 1 ataupun aktivis dari lainnya. Dan kegiatan ini juga dapat berupa penarikan atau peminjaman uang. Nah teman-teman, di SMK Yadika 1 di bagian bisnis centernya juga ada loh One Tour and Travel. Nah, dan berikut adalah kegiatan pemesanan tiket pesawat. Dan bukan hanya pesawat, kereta api, dan bus, dan lain-lain juga ada loh. Selamat datang di Yadika One Journey Express, ada yang bisa bantu? Baik, untuk penerbangan apa, kapan, dan jam berapa? Di daerah F, di Palembang, tanggal 30 September, jam 3 sore. Untuk pembayaran ke kasir. Oke, ini tiketnya jadi totalnya jadi 700.000. Terima kasih. Nah, di SMK Yadika 1 ini juga memiliki 3 jurusan loh. Yang pertama ada AKL, yaitu Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Yang kedua ada OTKP, yaitu Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Dan yang ketiga yaitu ada UPW, Usaha Perjalanan Wisata.